Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Dan tentu saja kita kembali dalam program hari ini, tepatnya pada ngobrol virtual spesial. Karena hari ini narasumber kita juga sangat spesial, jauh-jauh datang ke studio Tribun Timur untuk mengedukasi kita seputar satu informasi yang sangat-sangat diperlukan oleh seluruh teman-teman dan juga pemirsa Tribuners dimanapun berada, sebagai edukasi dan juga sosialisasi untuk sebagai pegangan informasi juga ya buat teman-teman dimanapun berada. Nah, untuk itu semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan pastinya bersemangat dalam menjalani aktivitas hari-hari. Dan langsung saja mungkin hari ini seperti yang saya announce di awal bahwa ini adalah edisi spesial karena hari ini kita bersama BMKG, dan bukan hanya itu, kita sudah mengusung satu tema. Kita akan membahas mengenai potensi gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan. Dan bukan hanya itu juga, tapi nanti kita akan diberikan informasi seputar penanggulangan tsunami maupun juga gempa bumi. Dan langsung hadir di studio Tribun Timur, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Daryono SSI MSI. Beliau juga merupakan koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG. Langsung kita sapa Tribuners. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Daryono. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Kinan. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Kita Sehat. mau melakukan sosialisasi di Pinrang besok pagi. Oke, jadi ini sangat istimewa ya. Jadi sebelum menyempatkan ke Kabupaten Pinrang, hari ini menerima jadwal media Tribun Timur dulu. Iya, Pak. Artinya spesial kita Iya. ini. Baik Pak, ini biasanya kalau Pak Daryono tuh mungkin punya sapaan akrab atau apa sama teman-teman di BMKG apa biasanya? Ya, kalau pendek kan ya Dar gitu saja. Tapi kan kawan-kawan lebih banyak memanggil saya Pak Daryono. Gitu. Jadi memang eh, teman saya itu banyak dari kalangan remaja, kemudian Oke. para profesional, juga para praktisi. Jadi memang saya berusaha untuk bergaul dengan banyak kawan sehingga bisa memiliki pengetahuan yang banyak, bisa memberikan sharing ilmu pengetahuan dan tidak hanya mitigasi saja, tapi apa saja perkembangan ilmu teknologi itu menjadi hobi saya untuk bisa terus bergaul dan banyak teman gitu, Pak. Berarti Kinan bisa mengatakan bahwa Pak Daryono ini termasuk orang yang terbuka untuk Iya, siapapun. terbuka siapapun. Iya, Boleh berteman sama siapa iya, saja, bahkan yang lebih muda juga boleh iya, Pak ya. open mind. Oke, open mind. Tapi gimana nih Pak, aktivitas mungkin pekerjaan di BMKG seru nggak sih? Iya, jadi senang sekali saya bekerja di BMKG karena menekuni sebuah bidang yang memberi manfaat bagi orang banyak pada masyarakat. Jadi BMKG itu kan sebuah lembaga yang menangani terkait dengan monitoring cuaca, iklim, kemudian gempa, tsunami, kualitas udara. Jadi banyak, tapi di bagian saya itu hanya fokus di gempa bumi dan tsunami, di pusat gempa bumi dan tsunami. Dan saya tepatnya di bidang mitigasi gempa bumi dan Mitigasi. tsunami ya. Iya. Yang tugasnya bagaimana kita bisa memberikan upaya-upaya nyata dalam pengurangan risiko bencana, khususnya gempa dan tsunami ya. Jadi kita lebih fokus ke penyediaan peralatan terkait dengan informasi, warning agar warning kita itu, info kita bisa sampai kepada masyarakat. Di samping juga karena kita mengoperasionalkan informasi gempa dan peringatan dini tsunami, tentu saja itu harus diajarkan kepada masyarakat. Betul. Supaya dalam merespon info, merespon warning itu mereka tahu, sehingga sekaligus kita menjadi tim sosialisasi. Jadi kegiatan kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Ya tidak hanya berhubungan dengan info dan warning ya, tetapi juga dalam mengupayakan cara selamat saat terjadi gempa dan tsunami. Dan lebih luas lagi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat pentingnya membangun bangunan tahan gempa, kemudian merancang tata ruang yang aman berbasis risiko gempa dan tsunami. Dan kita memiliki partner BPBD, BNPB, perguruan tinggi, dan itu semua kita bergandeng tangan untuk melakukan upaya mulia dalam pengurangan risiko bencana ini, Mbak.
Oke, artinya ada kolaborasi yang baik dari Ya, berbagai pihak juga ya Pak ya. ya. Nah baik, ini kita udah langsung dijelasin di divisi dari Pak Daryono mengenai mitigasi tuh sebenarnya tugasnya apa aja. Tapi mungkin Pak Daryo boleh nggak mungkin gambaran secara luas boleh, Ya. secara singkat juga boleh. Sebenarnya BMKG ini seperti apa sih, mungkin biar edukasi juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mereka tuh taunya BMKG. Oh BMKG ini yang bisa nyelamatin gempa. Iya, jadi sekali Iya. lagi BMKG itu Hmm, memberikan lembaga pemberi informasi ya, oke. berkaitan dengan fenomena alam ya, baik itu fenomena cuaca ya. Jadi kalau dalam hal ini BMKG bisa memberikan informasi perakiraan ya, Oke, perakiraan. perakiraan waktu dekat maupun panjang itu bisa kita lakukan, dan itu sangat penting sekali dalam upaya-upaya untuk aktivitas masyarakat, Oke. kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang penting, kemudian itu juga pariwisata, kemudian pembangunan, aktivitas militer dan lain-lain. Jadi cuaca ini sangat penting sekali, bagaimana kita melakukan pengamatan cuaca agar rute pesawat terbang itu dijamin aman. Iya. Sehingga itu sangat penting. Take off landing itu juga butuh data cuaca. Bertani juga butuh data iklim ya. Jadi termasuk juga informasi kebakaran hutan agar zona-zona mana yang terancam. Kemudian bagaimana memprediksi, memperakirakan daerah mana yang bisa berpotensi terjadi karhutla misalnya, itu menjadi domain kita. Kemudian juga terkait dengan gempa ya, kita bisa memberikan info gempa dalam waktu 3 menit, bahkan bisa 2 menit ya. Kemudian juga memberikan warning tsunami kurang dari 5 menit. Jadi apabila terjadi gempa berpotensi tsunami, atau biasanya kan gempanya berpusat di laut, kekuatannya signifikan. Apakah berpotensi tsunami atau tidak? Ini dalam waktu 5 menit kita sudah berikan warning kepada masyarakat agar masyarakat pantai bisa segera menjauh dari pantai. Nah, kemudian juga BMKG itu juga memetakan aktivitas gempa. Jadi gempa di Indonesia itu BMKG yang memonitor. Jadi daerah-daerah mana saja yang aktivitasnya tinggi itu bisa kita ketahui, sehingga kita bisa melihat daerah mana yang paling rawan, rawan tinggi, sedang, rendah, itu kita bisa melihat histori gempanya, sumber gempanya juga kita. Ini semua kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami potensi-potensi ini, sehingga dengan pemahaman meningkatnya kapasitas itu masyarakat juga bisa merencanakan bagaimana memilih kawasan yang lebih aman, atau bagaimana jika berada di daerah yang rawan, bangunan seperti apa yang didesain untuk lebih kuat. Jadi banyak sekali manfaat BMKG, dan kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan daerah-daerah mana yang bakal terjadi hujan deras ya. Betul-betul. Itu harus tahu, dan BPD harus merespon ya. Ini kemungkinan akan terjadi banjir bandang atau daerah longsor di mana. Jadi perlu diwaspadai. Jadi banyak sekali peran BMKG di dalam penanggulangan bencana, termasuk di dalam pembangunan negara Indonesia ini, Mbak. Iya. Berarti kalau kita lihat memang BMKG ini bukan hanya fokus terhadap beberapa mungkin gempa ataupun juga tsunami, ternyata bahkan untuk pemberitahuan iklim, juga mungkin zona-zona yang ada di hutan, ternyata ini menjadi salah satu kualitas udara juga, Mbak. Jadi apakah karbon apa namanya, kadarnya melebihi ambang batas atau tidak, itu tahu. Jadi termasuk juga kita juga memiliki tugas pokok dan terkait dengan tanda waktu ya. Jadi ya, kemudian juga apa itu namanya, menentukan awal bulan Komariah itu juga itu. Jadi banyak sekali. Jadi kalau mau bulan puasa atau Idul Fitri kita melakukan. Jadi tiap bulan kita melakukan monitor apa itu melihat hilal untuk menentukan bulan baru. Ini baru saya tahu juga. Iya. Ternyata yang melihat hilal ini bisa dilakukan oleh BMKG juga. Iya. Jadi demikian banyak sekali tugas BMKG di dalam mendukung pembangunan dan kehidupan masyarakat kita, Mbak. Iya, berarti memang kalau untuk Pak Daryono sendiri mengatakan bahwa
bekerja di BMKG ini bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Karena kalau kita lihat memang semua aktivitas yang di BMKG ini memang melibatkan banyak orang, bahkan beberapa stakeholder yang bekerja sama di dalamnya. Tapi mungkin Tribuners, kita juga akan kembali ke pembahasan mitigasi sesuai dengan divisi ya Pak Daryono ini sendiri. Nah, kalau tadi kita udah mendengar juga beberapa mungkin job desk ataupun juga tupoksi dari mitigasi sendiri ini. Tapi kalau untuk sampai sekarang Pak, khususnya mungkin di BMKG ya, program-program apa sih yang dijalankan oleh mitigasi sampai saat ini? Iya, kalau di tempat kami itu kita yang pertama ya dari aspek operasional ya, kita bertanggung jawab terhadap operasional alat penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan tsunami. Jadi itu kita memiliki banyak sekali peralatan seperti warning receiver system, two ways, kemudian digital video broadcast, kemudian warning receiver system new generation yang terbaru. Itu kita sebarkan di berbagai BPBD di Indonesia ya. Tidak hanya itu saja, kan TNI Polri juga kita, media juga kita pasang. Agar apa? Agar info gempa dan warning tsunami itu bisa sampai kepada masyarakat dan dan mitra-mitra BMKG tadi itu juga bisa menyebarluaskan lagi sehingga info kita itu bisa sampai kepada masyarakat. Tidak itu saja, kita juga mengelola banyak sekali multimoda ya, multimoda terkait dengan diseminasi ini. Jadi apakah itu SMS, kemudian juga ya tadi WRS tadi ya, WRS, kemudian juga kita memiliki peralatan GTS, kemudian juga kita memiliki kanal-kanal grup-grup WA terhadap stakeholder di Indonesia ya. Jadi kita punya BMKG UPT Geofisika itu 31 dan itu memiliki grup-grup yang di dalamnya banyak sekali stakeholder dan pemuka masyarakat di berbagai tempat di Indonesia, sehingga begitu ada info warning itu langsung semuanya itu benar-benar bisa dapat simultan juga, ya. Termasuk website kita juga menjadi sarana penyebar luasan info itu. Kemudian dari aspek operasional ya, yang berikutnya adalah karena kita mengeluarkan info dan warning, maka masyarakat harus tahu bagaimana cara meresponnya. Sehingga ketika peralatan katakanlah WRS itu mengeluarkan peringatan tsunami ya, bagaimana cara memberikan cara meresponnya ya. Karena di situ katakanlah ancaman tsunami itu ada dua, ada waspada jika tsunami-nya itu yang mungkin terjadi itu di bawah 5,5 meter ya. Kemudian kalau siaga jika tsunami yang mungkin terjadi itu 1,5 sampai 3 meter. Kemudian awas jika tsunami-nya di atas 3 meter. Ini bagaimana? Ini masing-masing level ancaman ini juga ada bagaimana meresponnya ya. Apakah cukup menjauh dari pantai, apakah kemudian evakuasi menyeluruh. Ini yang harus dipahami, sehingga kita perlu turun ke daerah untuk menjelaskan ini. Nah, di situ juga kita memberikan edukasi bagaimana buat SOP, siapa berbuat apa di pemerintah daerah itu. Karena tanpa ada SOP, ya bisa jadi info kita hanya menjadi seperti informasi biasa. Tetapi kalau ada info, ada SOP, mau tidak mau stakeholder harus bergerak. Dan idealnya BPBD itu harus bekerja selama 24 jam. Karena gempa dan tsunami kan tidak pilih waktu terjadinya. Ya, betul. Ya, dan itu secara bertahap BPBD akan mengikuti kita untuk bekerja 24 jam. Kemudian di samping itu, yang sebenarnya kegiatan besok itu akan kita lakukan di Pinrang itu ya bagian kita dalam menyiapkan mereka memahami info dan warning ini. Kemudian kita juga punya misi membangun masyarakat siaga tsunami yang kita mengenal sebagai Tsunami Ready Community, dan itu sebuah program dari UNESCO yang sekarang sudah akan diterapkan di pantai-pantai rawan tsunami di Indonesia, dan itu tanpa edukasi juga sulit untuk diwujudkan. Karena banyak sekali indikator-indikator yang harus dipenuhi, sehingga dengan indikator yang dipenuhi itu dan tidak semua indikator itu wujudkan mudah, cukup sulit karena harus bisa membuat peta bahaya, mengasesmen kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah tersebut, kemudian memetakan sumber daya, jumlah masyarakat yang bisa terpapar, kemudian operasional terkait dengan
kesiagaan seperti apa, Iya. apakah sudah 24 jam atau belum untuk merespon warning kita. Kemudian juga apakah di sana ada sarana jalur evakuasi, tempat-tempat evakuasi. Itu banyak sekali sampai 12 ya. Dan itu kalau bisa dipenuhi akan mendapat recognize dari PBB ya, dari UNESCO, sehingga diakui sebagai kawasan atau desa yang benar-benar siaga tsunami atau diakui sebagai tsunami ready community itu. Dan itu kita akan terus mewujudkan ini di berbagai pantai rawan di Indonesia. Salah satunya Pinrang besok itu kita ke sana untuk menjelaskan ini loh model tsunami-nya kalau terjadi seperti ini. Iya, betul. Tingginya sekian, di mana saja yang dilanda. Nah, Bapak Ibu harus bisa merespon kalau ini terjadi ya. Nah, itu, samping itu juga kita juga memberikan pandangan-pandangan yang strategis kepada masyarakat. Kalau tsunami itu kan air laut yang melanda pantai ya. Iya. Sehingga masyarakat pesisir perlu waspadai. Sehingga sebenarnya solusi mitigasi itu ya jangan tinggal nempel-nempel pantai. Ya. Kalaupun masih ingin bertahan di situ, pertama bangunlah rumah panggung yang kokoh. Oke. Kemudian samping atau kalau Low budget misalnya. ya low budget, pahami evakuasi mandiri dengan baik. Iya. Kalau ini mereka yang tidak berkenan untuk pindah ya, Iya. pahami evakuasi mandiri. Kalau ada guncangan gempa kuat di pantai, segeralah menjauh dari pantai. Yang ketiga, memang wajib memiliki sarana penerima informasi dan warning, peringatan dini. Ya minimal HP-nya itu diinstal warning receiver mobile milik BMKG itu, sehingga jadi segala upaya dilakukan agar bisa selamat jika terjadi tsunami. Itu dari aspek tsunami ya. Kemudian juga gempa. Gempa itu tidak membunuh, tidak melukai. Tetapi bangunan tembok yang roboh yang Ya, menyebabkan mempengaruhi juga. ada orang korban meninggal dan luka. Sehingga kalau ingin terjadi gempa tapi tidak terjadi apa-apa, tidak ada korban, ya bangunannya harus tahan gempa, strukturnya kuat, besi tulangan. Tapi itu kan relatif mahal ya. Iya, betul. Kalau belum mampu, bangun saja rumah berbahan ringan. Tapi kuat mungkin ya. Ya, namanya rumah ramah gempa. Jadi kalau tadi tahan gempa Kak, tahan Iya. gempa itu strukturnya kuat, besi tulangan. Hingga digoyang gempa itu dia akan roboh, ya, runtuh. Kuat ya. Ya, tapi kalau rumah ramah gempa, ya bergerak. Tapi kan kayu dan bambu. Tapi harus desain menarik, kan banyak villa-villa yang terbuat dari kayu dan bambu yang bagus, Pak. Nah, maksudnya jangan kelihatan masyarakat kita seolah masyarakat yang kurang mampu. Itu yang harus dirubah, ya. Iya. Kalau daerah rawan gempa, kalau belum bisa membangun bangunan tahan gempa yang tadi strukturnya bertulang tadi ya, bangunlah bangunan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Ya, Biar nyaman juga. Ya nggak boleh itu, jangan membangun rumah asal bangun, rumah tembok asal bangun, ya asal batako naik tanpa besi tulangan, semennya diirit-irit. Ya. Itu begitu ada gempa yang rubuh. Nah, kalau kita di dalamnya ya kerubuhan. Ya, itulah awal dari terjadinya korban gempa, Ya. baik luka maupun meninggal itu. Karena apa? Di Sulawesi Selatan ini memang daerah rawan gempa, Kak. Jadi dari Pinrang, Parepare ya, di situ ada sesar ya, ada patahan namanya patahan Walanai ya. Nah ini juga para ahli juga ada yang berpendapat yang satu itu mengarah ke arah daerah Mamasa sana ya, Ya. Wilayah Sulbar. tersebut. Oke. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu berbelok ketemu dengan sesar naik Mamusu Flores yang ada di Teluk Mandar itu. Ini dua pendapat yang sekali ini berkembang. Jadi ada yang berpendapat dari Walanai itu, dari Parepare itu ke utara, ke barat laut ya, Mamasa terus Sulbar. Ada dugaan juga yang West Walanai itu berbelok, tapi ketemu di Teluk Mandar. Jadi ada dua pendapat. Nah, kejadian gempa tahun 1997 ya, 29 September 1997 itu gempa besar di Parepare dan sekitarnya. Yang meninggal itu 16 orang. Yang luka-luka itu lebih dari 35 orang. Yang ratusan rumah itu
rusak berat ya. Jadi itu terus ke selatan. Jadi selatan sampai di sebelah timur Bulukumba ya. Nah, jadi di situ itu ada jalur patahan yang aktif ya. Yang membuat Iya. ini juga. Iya, yang itu histori gempanya ada beberapa tahun 1903 juga ada. Kemudian juga kalau kita pernah dengar gempa Ulaweng ya, itu juga pernah merusak di sana. Ada lagi yang yang pasti kalau dari pantauan aktivitas seismisitasnya itu daerah Mamasa ke selatan ya sampai ke Parepare, kemudian berbelok lagi, kemudian sampai di sebelah timur Bulukumba itu aktivitas seismitasnya aktif ya. Kemudian di sebelah barat Pinrang itu kan Teluk Mandar ya, itu juga aktivitasnya sangat aktif juga. Dan di situ ada sesar naik segmen Somba ya. Tapi juga para ahli ada menyebut itu bagian dari sesar naik Mamusu Majene ya. Sesar naik yang dalam historinya itu pernah memicu tsunami tahun 1967. 1969 di Sulbar ya. Dan korbannya juga cukup banyak waktu itu. Nah, artinya Teluk Mandar itu daerah yang rawan, pesisirnya pantai rawan tsunami. Kan di situ ada sumber gempa yang berpotensi tsunami karena apa? Patahnya itu naik. Nah, kalau patah naik itu kan bisa, kalau kekuatannya besar, apalagi tambah longsoran, itu bisa memicu terjadinya tsunami. Makanya besok itu kegiatan BMKG di Pinrang, khususnya yang besok itu yang menghandle adalah Stasiun Geofisika Goa, yang saat ini kepalanya Ibu Rosa Amelia itu yang bisa akan handle kita acara 2 hari di sana untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Kemudian kita itu materinya besok itu bagaimana menjelaskan potensi kematian tsunami di Pinrang. Kemudian bagaimana info gempa dan peringatan tsunami itu kita keluarkan, bagaimana cara meresponnya. Kemudian ada tabletop exercise. Jadi seolah-olah terjadi gempa berkekuatan 7,5 di Teluk Mandar, terjadi potensi tsunami. Nah, stakeholder di sana itu apa yang dilakukan? Apakah itu BPBD, TNI Polri, kemudian dari SAR, kemudian termasuk yang lain ya, termasuk juga ada media. Apa yang dilakukan? Nah, kita melakukan uji seperti ini sebagai sebuah gambaran bahwa seperti apa kemampuan mereka dalam merespon ya. Nah, nanti baru kita siapkan SOP untuk mereka. Jadi kemudian juga kita akan ada kegiatan pasang rambu juga. Pasang rambu itu merupakan stimulus kami dari BMKG bahwa sini perlu ada rambu karena rawan. Nah, nanti masalah BPBD mau melanjutkan untuk menambahi, ya itu lebih bagus ya, karena memang BPBD perlu mewujudkan itu. Kemudian perlu ada susur jalur. Susur jalur itu, jadi seolah-olah itu tsunami terjadi. Dan bagaimana kita menapaki rute ke tempat yang selamat ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan ya. Jadi sosialisasi juga untuk Jadi warga di Pinrang. Seperti end to end. Dari info kita keluarkan, dari warning kita keluarkan, siapa berbuat apa, action seperti apa, kemudian masyarakat melakukan evakuasi seperti apa, jalurnya di mana, mengikuti rambu yang mana, itu nanti kita lakukan juga. Dan itu tidak hanya di Pinrang, BMKG terus melakukan di setiap daerah juga, daerah yang merupakan daerah yang memiliki indeks risiko kepada tsunami tinggi. Oke, baik. Ini rasa-rasanya Kinan udah langsung dapat edukasi yang banyak juga ya. Kayaknya saya sudah berada di Pinrang nih hari ini, Pak. Udah banyak edukasi yang saya dapat juga. Nah, bukan hanya itu, mungkin ada satu pertanyaan juga yang menarik karena hari ini tema kita tentang potensi gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan. Apalagi besok memang dari BMKG akan melakukan sosialisasi dan edukasi di Kabupaten Pinrang. Ini bisa jadi edukasi juga buat Tribuners nih, Pak Daryo. Mungkin biasanya kalau di Sulawesi Selatan potensi
potensi gempa dan tsunami itu seperti apa sih sejauh ini mungkin kalau yang Pak Daryo lihat, atau mungkin kaitan dari pertanyaan ini adalah bagaimana sih mungkin kita BMKG ya terutama mengetahui potensi gempa dan tsunami? Itu seperti apa? Jadi kita itu kan memasang sensor gempa ya di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya, sampai Sabu. Jadi itu kawasan yang sangat luas, dan BMKG saat ini sudah mengoperasikan sensor gempa itu sebanyak 428 dan tersebar dan aktif ya. Sehingga setiap gempa yang terjadi itu pasti kita analisa dan ketahuan titik pusatnya, di mana, kekuatan berapa, kedalaman berapa, dan itu tidak hanya di tempat-tempat yang saat ini kita anggap rawan ya, ternyata dengan memasang sensor yang banyak itu lebih bisa mengungkap ternyata daerah-daerah yang belum ada peta pembangkit gempa, belum ada peta sesarnya, itu ternyata banyak sekali gempanya. Artinya itu menjadi gambaran bahwa daerah itu ada sumber gempa. Nah, itu kita bisa mengenali ya dari mana klaster yang paling padat aktivitasnya ya, itu tentu saja memiliki tingkat aktivitas tinggi ya. Nah, tentu saja ada sumber gempa di situ pasti. Nah, sehingga perlu dipetakan yang lebih detail untuk menyempurnakan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia ya. Kalau di zona megatrust itu kan sudah mapan ya, daerahnya Barat Sumatera, Selatan Jawa, sampai di Sumba, kemudian utara Papua, kemudian Laut Maluku, utara Sulawesi, itu zona-zona megatrust ya. Kemudian, nah kalau yang sesar aktif ini kan bukan tumbuhan lempeng, bukan megatrust ya, bukan tumbuhan lempeng, tapi sesar aktif itu bagian dari lempeng yang mengalami rekahan, dan itu jika bergeser tiba-tiba itu bisa gempa. Dan itu hasil identifikasi oleh Pusat Studi Gempa Nasional, itu megatrust itu ada 13 segmen di Indonesia. Nah, kalau yang sesar aktif, yang bukan megatrust, yang patahan itu ada 295. Tapi masih banyak yang belum terpetakan ya. Kita mengenal akhir-akhir ini banyak sekali gempa-gempa yang merusak, tapi tidak ada dalam peta geologi. Tidak terbaca juga ya, Pak. Nah, itu menjadikan kita memiliki kegiatan identifikasi sesar aktif dan memetakannya. Jadi perlu kolaborasi BMKG, Badan Geologi, Pusat Studi Gempa Nasional. Itu harus kita bangun, harus kita pererat agar sumber-sumber gempa itu lebih detail dikenali lagi. Kemudian juga itu dari sumber gempa ya, tingkat seismisitasnya bisa kita pantau. Nah, kalau aktivitas gempa sejak tahun 2008 sampai sekarang ya 2022 kita petakan sekaligus, itu tebal sekali kawasan tertentu, sampai ada pulau yang ketutup aktivitas gempa itu sampai ada, Mbak. Sehingga itu kita tahu dari situ, itu dari aktivitasnya, dari sumber, aktivitas, sejarah. Jadi kita juga perlu melihat sejarah gempa pada masa lalu, di mana pernah terjadi gempa merusak, di mana gempa pemicu tsunami besar yang merusak. Ini sangat penting sekali. Nah, dari sini perlu menjadi sebuah data untuk acuan mitigasi ya. Jadi masyarakat harus tahu, oh ternyata daerah ini ada sejarahnya. Ya, pernah gempa nih. Iya, tapi ada sejarahnya. Berarti ada sumbernya. Oh, BMKG sekarang memetakan aktivitas seismisitas kegempaan. Oh, ternyata kok sini ada klaster aktif ya. Itu dekat rumahku, dekat kotaku. Nah, dipetakan. Gitu. Nah, setelah dipetakan kan menjadi, oh ternyata rumah kita itu dekat patahan aktif. Ya, harus bangun bangunan yang kokoh, yang standar tahan gempa bumi. Nah, seperti itulah. Kemudian juga perlu kita tempat kita itu dekat dengan sumber gempa, sehingga perlu mikrozonasi ya, di mana tanah-tanah yang lunak, yang kalau ada gempa responnya kuat, bisa memperbesar guncangan gempa, itu bisa dipetakan dengan mikrozonasi, dan BMKG melakukan ini. Sehingga ini bisa menjadi acuan tata ruang kota, wilayah ya. Nah, kalau ternyata di daerah tanah lunak yang merah, tentu saja rekayasa sipilnya harus benar-benar dibangun tahan gempa, jangan dibangun asal-asalan. Itu bagian dari membuat tata ruang berbasis sumber dan kerentanan daerah dari gempa. Kemudian dari situ juga bisa membuat peta seismik hazard.
Ya. Jadi peta seismik hazard itu apakah itu menggunakan metode probabilistik seismic hazard berdasarkan statistik atau gempa yang terjadi, tapi juga bisa berbasis deterministik seismic hazard dari sumber-sumber gempa yang terdekat yang bisa mengancam. Jadi seperti itu Mbak. Jadi itulah apa yang kita lakukan selama ini untuk bisa memberikan informasi pada masyarakat terkait dengan daerah rawan gempa. Luar Ya. biasa. Ini sangat komplit sekali ya informasinya, sampai saya masih mau dengerin terus nih Pak Daryo ini ya. Tapi kayaknya saya harus ke Pinrang juga nih sepertinya. Aduh, udah ada Bu Rosa juga nih. Baik, nah mungkin di samping itu Pak Daryo, sebelum kita mengakhiri seksi ini, mungkin dari BMKG sendiri kan tadi kita sempat mendengar juga ya, Ya. kalau sudah melakukan beberapa upaya sosialisasi dan edukasi di beberapa kabupaten di seluruh Indonesia, mungkin khususnya juga di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira target dari BMKG khususnya mungkin divisi Pak Daryo ya sebagai mitigasi bencana gempa dan juga tsunami, apa sih target atau target dari program yang Anda buat khususnya di tahun 2022 target ini? kita yang pasti kita tahun ini akan menyelesaikan terkait dengan program Tsunami Ready ya sudah kita canangkan dan kita lakukan, dan dari beberapa daerah yang sudah kita lakukan upaya pengumpulan terkait dengan pemenuhan indikator. Ya, ini ada beberapa tempat di Jawa ya, ada di Mandalika, di Lombok Selatan ya, kemudian di Malang, kemudian di Yogyakarta, kemudian juga di Pangandaran, kemudian juga di Selatan Banten. Itu kita memiliki target tahun ini bisa direkognize, bisa diakui oleh UNESCO sebagai daerah yang memang sudah memiliki kesiapan siaga tsunami. Betul. Nah, itu. Nah, di samping itu juga kita punya kegiatan menyelesaikan program-program sekolah lapang gempa yang ada di Indonesia ya. Jadi kita ada beberapa wilayah baik di Sumatera, kemudian di Sulawesi ini, kemudian juga di NTB, NTT, kemudian juga di Papua. Itu ada kegiatan-kegiatan sekolah lapang gempa yang harus kita selesaikan ya untuk tahun ini. Kemudian juga terkait dengan pemeliharaan peralatan juga, kemudian juga terkait dengan perbaikan peralatan siren tsunami, itu juga menjadi target kita untuk selesaikan pada tahun ini. Yang pasti kita mendapatkan dukungan dana APBN untuk menyelesaikan semua target-target yang kita capai ini, Mbak. Oke, baik. Pak Daryo, ini Kinan sangat excited juga ya mendengar beberapa informasi dan juga beberapa pengalaman dari divisi mitigasi dan juga terkhusus untuk BMKG sebagai pusat informasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai ancaman bencana ya, beberapa bencana juga yang mungkin ada warning untuk beberapa orang untuk bisa menjaga diri sendiri lah seperti itu, dan juga wilayah masing-masing. Nah, mungkin boleh ceritakan satu hal yang menarik nggak nih Pak Daryo, selama mungkin Anda bekerja di BMKG, khususnya di divisi mitigasi ya, pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang berkesan itu satu banyak aja mungkin. Ya, banyak sekali ya, Mbak. Jangan semua juga, Pak. Mungkin Jadi, satu yang paling teringat dari awal Anda berkarir mungkin di BMKG sampai saat ini. Yang paling saya ingat itu adalah bagaimana kawan-kawan yang pernah kita edukasi, tapi kemudian bisa menyelamatkan diri saat terjadi bencana besar yang terjadi di Palu dan di Sulbar. Itu adalah alumni sekolah lapang gempa kita, dan mereka keluarga selamat ya, karena memang sudah pernah mendapat pelajaran saat melakukan sekolah lapang. Itu yang menyenangkan sekali bagi kami, betapa manfaatnya kita melakukan kegiatan edukasi mitigasi ini. Dan mereka memberikan testimoni terkait dengan apa yang telah mereka lakukan saat terjadi gempa dan tsunami Palu dan gempa Sulbar ini, benar-benar menjadi sebuah catatan kami bahwa kegiatan sekolah lapang gempa ini harus kita teruskan. Betul. Karena bisa terbukti memberikan upaya penyelamatan bagi masyarakat yang terancam bencana gempa dan tsunami itu, Mbak. Wow, luar biasa. Artinya dari hasil edukasi teman-teman dari BMKG, ya, ada dua orang yang menjadi testimoni mungkin. Itu penyintas. Penyintas. Ya, dan karena pernah mengikuti sekolah lapangan itu dan mereka menerapkan apa yang kita ajarkan. Dan menurut Pak Daryo itu adalah kebahagiaan tersendiri. Iya.
Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa buat Pak Daryo pada pagi hari ini. Aduh, rasanya saya tidak ingin beranjak ya, Tribuners. Tapi mungkin di akhir sesi ini sebelum kita menutup perjumpaan ini, kayaknya kurang afdol juga nih kalau kita nggak minta motivasi atau closing statement ya dari Pak Daryo. Mumpung lagi ada di studio Tribun Timur, sebelum besok beliau juga akan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk mengedukasi masyarakat di sana. Mungkin khususnya buat Tribuners Pak yang lagi menyaksikan kita. Apa sih mungkin harapan Pak Daryono yang bekerja di BMKG khususnya di mitigasi kepada seluruh warga Sulawesi Selatan yang menyaksikan live kita pada pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, jadi teman-teman para Tribuners, kita harus pahami bahwa kita memang tinggal di daerah yang cukup dinamika tektoniknya. Jadi kita memang berada di kawasan yang rawan gempa dan tsunami. Namun ini janganlah menjadikan kita berkecil hati. Karena justru berada di daerah yang memiliki dinamika tektonik yang aktif ini, kita bisa belajar, bisa memiliki ilmu baru terkait dengan mitigasi, cara selamat, sehingga kita bisa eksis. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah sebuah risiko yang sudah harus kita terima di daerah yang rawan ini. Dan kita hanya bisa berusaha melakukan upaya mitigasi, mengenali potensi, mengenali ancaman, kemudian memperkuat risk knowledge ya, menguasai pengetahuan risiko kita harus kuat ya. Dan dengan mitigasi itu kita bisa tetap tinggal di daerah yang nyaman ini. Jadi kita dikaruniai daerah yang indah, yang memberikan hasil-hasil yang memberikan kesejahteraan untuk kita ya. Jangan pernah kita menilai daerah ini merupakan daerah yang apes atau sial, tidak boleh itu. Jadi kawasan-kawasan rawan ini sebenarnya memiliki potensi yang tinggi untuk dioptimalkan, baik dari aspek pariwisata, kemudian juga hasil-hasil yang dapat yang dikembangkan di daerah itu. Seperti halnya West Coast Amerika itu kan daerah yang rawan gempa dan tsunami, Hawaii, Taiwan, New Zealand, Jepang, itu ada daerah yang sama dengan kita, tetapi mereka bisa menjadi sebuah kawasan yang maju, bisnisnya, para wisatanya, karena mereka bisa menjamin keselamatan terkait dengan ancaman gempa dan tsunami itu. Tentu saja kita bisa di sini. Saya tetap optimis menjadikan kekayaan dinamika alam ini sebagai sebuah keunggulan kita, dan kita terus belajar untuk bisa tetap harmoni di alam yang rawan ini. Demikian, Mbak. Oke, tepuk tangan sekali lagi boleh ya Pak? Baik, terima kasih banyak untuk Pak Dr. Daryono, SSI MSI pada hari ini udah mau meluangkan waktu dan juga bertemu para Tribuners secara virtual, mengedukasi kita secara gratis juga pada hari ini. Tapi kayaknya yang paling saya highlight adalah, yang paling penting adalah teman-teman Tribuners nih harus wajib banget untuk mendownload aplikasi untuk sebagai informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Daryono. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi tinggal di, sedang berada di Kabupaten Pinrang nih, jangan lewatin besok ya untuk edukasinya dari teman-teman di BMKG Goa juga. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono sudah mau berkesempatan datang di studio Tribun Timur, khususnya di Kota Makassar. Mungkin kalau pesen kinan selain daripada BMKG, jangan lupa makan coto Makassar. Iya, sudah Kak kemarin. Oke, baik Tribuners, itulah tadi obrolan spesial kita bersama dengan BMKG pada hari ini. Telah hadir Dr. Daryono SSI MSI, kami ucapkan terima kasih banyak dari Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, dan kita sudah diedukasi juga dan diberikan informasi yang sangat informatif mengenai penanggulangan dan juga potensi gempa maupun juga tsunami khususnya di Sulawesi Selatan untuk sebagai pencegahan dan juga menjaga diri kita dan juga keluarga kita tentunya dari gempa maupun juga bencana yang kita tidak tahu kapan nih, seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh stakeholder pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik dan informatif. Saya Kinan Auli yang mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.